Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Jessica. Di video kali ini saya akan membuat roti dengan isian daging chasyo. Rotinya sendiri sangat lembut walaupun tanpa menggunakan telur. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ikutin cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, di sini saya akan membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan daging ayam bagian paha dan bagian dada yang sudah dihaluskan atau dicincang. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu ada angkak yang sudah dihaluskan atau kalian bisa ganti dengan pewarna makanan yang berwarna merah. Tambahkan gula pasir, merica bubuk, bumbu ngohyong, ada saus barbeque juga, masukkan 2 sendok makan. Yang terakhir ada minyak wijen. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like dan subscribe ya. Campur semuanya sampai merata. Setelah rata, tutup dan simpan di dalam chiller sampai bumbunya benar-benar meresap selama semalaman. Untuk memasak dagingnya, gunakan sedikit minyak dan pakai api yang kecil. Ini dimasak sampai dagingnya berubah warna. Setelah berubah warna, nanti ini akan keluar airnya. Masak sampai airnya kering. Airnya sudah kering, masak kembali sampai bawang bombaynya layu. Bawang bombaynya sudah layu, tambahkan air larutan maizena. Aduk cepat dan masak kembali sampai kering. Nah, ini sudah matang, larutan maizenanya sudah tidak terlihat lagi. Angkat dan dinginkan. Untuk membuat roti, gunakan tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, ragi instan, dan gula pasir. Campur semua bahan keringnya, kemudian tambahkan susu cair dingin sedikit demi sedikit. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, tambahkan mentega dingin. Jika menggunakan mentega yang tawar, beri sedikit garam. Mixer kembali sampai kalis elastis. Ini saya mau cek apakah adonan ini sudah kalis elastis atau belum. Dan ternyata masih belum karena pada saat ditarik adonannya sangat gampang putus. Mixer kembali sampai menjadi benar-benar kalis elastis untuk mendapatkan roti yang lembut.
Dan ini adalah adonan yang sudah kalis elastis. Adonannya terlihat sangat licin. Jika dilebarkan menjadi tipis, tidak mudah robek dan tidak mudah putus. Adonan ini juga masih terasa dingin dan tidak panas. Satukan kembali adonannya dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 60 menit. Adonannya sudah mengembang dengan cukup baik, keluarkan dan timbang, bagi menjadi 10. Setelah dibagi menjadi 10, ini akan dibentuk kembali menjadi bulatan yang kecil. Kempeskan sehingga tidak ada gelembung udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Istirahatkan kembali selama 10 menit. Bentuk adonannya mulai dari yang pertama kali dibulatkan. Kempeskan dengan menggunakan tangan sehingga gelembung udaranya dapat keluar. Lalu dibalik, yang bagian yang mulus diletakkan di bagian bawah. Beri isian secukupnya. Lalu ini ditutup kembali. Rapatkan bagian atasnya dan kunci sehingga tidak ada yang bocor keluar. Putar dengan tangan seperti ini sehingga bentuknya akan tinggi ke atas dan pada saat mengembang tidak akan melebar ke samping. Letakkan di atas loyang dan diberi jarak supaya pada saat mengembang tidak saling menempel. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan mentega dan dialasi baking paper. Di sini saya membagi menjadi 2 loyang supaya tidak saling menempel. Tutup kembali dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat selama 45 menit. Untuk bahan olesan, di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur dan susu cair. Campur hingga rata dan sisihkan. Sudah 45 menit dan saya akan mengecek adonan ini. Jika ditekan perlahan, adonannya balik lagi bentuknya, berarti adonan ini sudah oke. Oles bagian atasnya dengan bahan olesan yang sudah dibuat tadi. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 15 menit. Kali ini saya akan memanggang langsung 2 loyang sekaligus. Gunakan api atas bawah dengan suhu 175 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, tukar posisinya dan panggang kembali selama 10 menit atau sampai warna permukaannya sesuai dengan yang kita inginkan. Bagian atasnya sudah matang, pindahkan posisi bagian bawah, naikkan ke atas, panggang kembali selama 2 menit. Rotinya wangi sekali, matang merata, dan warnanya sangat cantik. Dalam keadaan yang panas, oles bagian atasnya dengan mentega yang sudah dicampur dengan madu, perbandingannya 1:1. Hasilnya, roti akan lebih mengkilat dan mengkilatnya akan tahan lama.
Setelah agak dingin, roti ini akan sedikit mengkerut karena rotinya sangat lembut dan tanpa menggunakan telur. Jika menggunakan telur, rotinya akan lebih kokoh. Roti ini sendiri sangat lembut dipadukan dengan isian yang manis gurih, sangat pas sekali. Jika kalian sudah mencoba resep ini, jangan lupa tag saya di Instagram. Support terus channel ini, berikan like dan subscribe supaya saya semakin bersemangat untuk upload video di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye!